Bapa Maha Rahim, dalam pergumulan, dalam pergulatan, dalam sakit dan penyakit, malam ini kami ingin reclaim kembali bahwa tidak ada yang bisa mengambil kasih kami dari Yesus. Kami mau reclaim kembali Tuhan martabat baptisan kami. Karena kami ditandai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kami ingin bilang malam ini kepadamu Bapa, Engkau tetap Bapa kami. Amin. Apapun kondisi hidup kami saat ini, terpuruk, jatuh, lemah, sakit, kami ingin nyatakan Kau tetap Bapa kami. Yes. Tidak ada yang bisa patahkan kasih kami pada Yesus. Tidak sakit kami, tidak masalah-masalah kami. Malam hari ini Tuhan, kami nyatakan Engkau tetap Bapa yang sayang pada kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Beri kami hati putra dan putri. Beri kami hati anak-anak-Mu. Semoga kami mendengarkan firman-Mu dengan hati terbuka. Dan lebih lagi Tuhan, semoga urapan-Mu masuk jauh ke dalam raga kami. Agar kami yang lemah disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, dilepaskan, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam. Malam, Romo. Thank you semuanya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang luar biasa. Malam hari ini, saya Romo Koko, panggilan kerennya di medsos Romo Koko, nama saya Romo Albertus Joni SCY, sungguh-sungguh Romo. Walaupun seperti sales asuransi, saya sungguh Romo. Malam hari ini saya mau bicara tentang the true healing in the Holy Spirit. Kuasa penyembuhan yang sejati dalam Roh Kudus. Yuk kita mulai ya. Kalau Romo malam ini bertanya pada Anda yang hadir, saudara, saudari, apa yang kamu minta hari ini? Apa jawab Anda? Apa yang kamu minta hari ini? Jawabmu apa? Enggak dengar. Apa? Saya beri 3 permintaan. 1. Udah mirip jin botol kan begini. 1, apa yang Anda minta? Kesembuhan. Apa lagi? Pemulihan. Apa Ibu? Suami baru. Mujizat, mujizat, mujizat. Apa lagi yang Anda butuhkan? Kekayaan. Apa lagi Ibu minta terus? Apa Ibu? Iman yang, tepuk tangan, iman yang kuat. Kita datang di sini karena judulnya KRK Kesembuhan, kita pasti rata-rata minta sembuh. Tadi ketika Romo memberi urapan minyak suci di sudut sana, ada beberapa yang menderita cancer. Apa ada di sini? Boleh angkat tangan penderita cancer yang sedang struggling dengan cancer, ada beberapa. Hai, nyatakan hari ini. Cancerku tidak memisahkan aku dari Yesus. Katakan malam ini. Cancerku tidak memisahkanku dari Yesus hari ini. Ada yang juga sakit parah ini. Ada beberapa yang sakit yang lain selain cancer ada. Apa saja penyakitnya? Autoimun ada? Angkat tangan, autoimun. Sakitku tidak memisahkan aku dari Yesus. Ada yang sakit, apa ini? Stroke. Yang stroke angkat tangan. Wah angel loh, angkat tangan ya stroke. Ora apa-apa, tetap semangat. Tetap semangat, yeay, tepuk tangan. Wah luar biasa. Strokeku tidak memisahkan aku dari Kristus. Kita akan belajar ini. Apakah nanti sesuai dengan permintaan Anda? Oke. Saya punya tesis begini. Saya yakin bahwa
sakit penyakitmu itu akan sembuh, baik fisik maupun spiritual, maupun rohani, maupun kejiwaan, asal Anda berakar pada sukacita yang sejati. Amin. Yaitu, apa itu sukacita Roh Kudus? Sukacita itu salah satu buah roh yang tercantum dalam Galatia bab 5 ayat 22. Tadi kita dengar tadi dalam bacaan Ekaristi ya, buah-buah roh itu damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, ada banyak. Dan sukacita itu disebutkan sebagai salah satu buah roh. Bukan hanya sekedar kebahagiaan atau kesenangan. Sukacita itu kondisi yang menetap di dalam batinmu, yang tidak tergoncangkan. Karena di zaman ini saudara-saudari, batin kita itu gampang terombang-ambing oleh hal-hal di luar dirimu. Betul? Kalau orang mengandalkan kekayaannya, begitu kekayaannya diambil, dia akan sedih. Dia tidak bisa mengenal sukacita lagi. Kalau dia sakit, dia akan sedih. Karena apa? Kesehatannya diambil. Kalau dia kebahagiaannya terletak pada hal-hal yang sementara, ketika itu diambil, dia akan berubah, dia akan goncang. Kita itu gampang sekali berubah, saudari-saudari. Kita tidak tetap, tidak ajak. Ya toh? Sukacita kita itu ditentukan oleh orang lain. Kadang-kadang. Betul itu. Ada dua Romo pergi ke Bali. Udah tahu ya kisahnya ya, dua Romo pergi ke Bali. Maksudnya ingin cari senang-senang sedikit lah, di paroki terlalu pusing. Mengurusi umatnya. Ya toh, banyak masalah. Jadi Romo ini pergi ke Bali ingin jalan-jalan. Waduh. Mereka pergi berdua, berjemur di tepi pantai hanya menggunakan kolor. Harapannya ya supaya tidak dikenali toh, pergi diam-diam. Tapi tiba-tiba ketika mereka sedang berjemur ada perempuan cantik pakai bikini lagi. Datang menyapa, "Selamat siang Romo." Waduh. Perempuan pertama datang, "Oh iya selamat siang." Dia mulai gagap, sukacitanya mulai lenyap. Kenapa? Konangan. Pakai kolor berjemur di tepi pantai. Mungkin kebetulan saja, tapi tidak. Perempuan cantik kedua, sekali lagi pakai bikini, datang. "Romo, selamat siang." Loh, kok dua? Tambah gelisah. Tiga, datang pakai bikini lagi, tambah gelisah lagi. Yang keempat, dia tanya, "Nona, kamu kok tahu saya Romo dari mana? Apakah dari nomor celana?" Karena di biara biasanya dikasih nama ya. Kolor-kolor dikasih nama. Romo Jelantik kalau nggak percaya coba dibuka celananya coba. Ada namanya, Jelantik. Iya toh? Kebahagiaan Romo-Romo itu lenyap seketika. Karena apa? Ketahuan bahwa dia pastor. Tapi apa kata wanita-wanita cantik? "Romo, masa Romo tidak kenal kami? Saya Suster Brigita. Yang itu Suster Agnes. Yang pertama Suster Emilia." Kadang-kadang kebahagiaan kita itu tergantung dari apa yang kita idealkan gitu loh. Begitu diambil, kita sedih, kita nggak bahagia lagi. Betul? Termasuk yang sakit-sakit ini. Coba Romo mau undang satu kesaksian. Siapa yang berani kesaksian tak kasih hadiah? Kecupan. Kecupan Yudas tapi. Siapa yang berani kasih kesaksian? Bagaimana awalnya menghadapi sakit penyakit Anda? Mungkin yang masih bergulat dengan cancer, ada yang mau cerita enggak? Ada yang berani enggak? Yuk maju yuk, sakitmu untuk jadi berkat bagi orang malam ini. Ayo, mari. Ada yang berani? Maju, 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 maju. Sakitmu jadi berkat untuk orang hari ini. Silakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yeay.
Masih mengunyah, nggak apa-apa. Mari Ibu, hati-hati. Terima kasih. Wah, senyumnya cerah sekali ya. Suaranya ngebas. Terima kasih. Makasih. Ibu siapa namanya? Ingat. Dilapse. Amin. Ibu siapa namanya? Nama saya bagus sebetulnya. Oh, namanya Ya. bagus. Bagus namanya. Inosensia. Oh, Inosensia. Dengan harapan orang tua saya bahwa saya tidak banyak berbuat dosa. Inosen. Yes. Ya. Tapi kenyataannya banyak dosanya. yes. Waduh, Ibu sakit apa sebetulnya? Saya Ke tengah, Bu. Saya kalau dibilang survivor cancer, ini tahun ke-8 dari operasi saya. Wow, Ya. luar biasa, tepuk tangan. Tapi pada akhir tahun 2023 ada gejala bahwa itu dia naik kembali. Ya. Apanya? Cancer. Oh, saya pikir. Jadi saya bilang sama si cancer. Sahamnya naik Ya. gitu kan. Oh. Saham cancer Romo. Jadi Terus? saya bilang sama si cancer, kamu boleh tinggal di sini, silahkan. Ya. Tapi kalau kamu mengganggu saya, awas. Wih. Dan itu saya lakukan setiap hari. Sio macan ya? Enggak, tikus Romo. Tikus, Kalau iya, Romo iya. kan sio sapi toh. Kok tahu? Terus saya, iya karena saya kepengen jadi bunga tembelek itu tadi loh Romo. Ngikuti live saya ya. Iya. Ora dong sing liyane. Maaf. Terus. Jadi mendengar vonis kanker itu berat. Jadi pada waktu itu saya seperti ya sudah selesai hidup saya. Akhirnya saya minta perminyakan, operasi, karena dokter hanya mengatakan umurmu tinggal 2 bulan. Tinggal berapa? 2 bulan. 2 bulan. Jadi saya ya sudah nangis dan sebagainya. Dan saya hanya bertekad bahwa sisa hidup saya jangan tersia-sia. Harus dibawa dalam sukacita. Yes. Dan disinilah saya tahun ke-8. Wow. Jadi hidup boleh runtuh mendengar kabar yang tidak menyenangkan tentang sakit penyakit. Tapi rupanya ketika dihadapi dengan komitmen bahwa aku harus mengisi hidupku dengan sukacita, Ya. malah bertahan sampai hari ini. Ya. Ya dan amin. Ini adalah iman hidup kedua dari Tuhan. Hidup Amin. kedua dari Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Luar biasa, Ibu Inosensia. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Muah. Kan tak kasih hadiah kecupan, no? Muah. Ayo coba, 1, 2, 3. Muah. Mari. Tepuk tangannya meriah dong. Wah ini. Arek Surabaya tepuk tangannya nanggung. Jadi saudara, Anda harus seperti Ibu Inosensia. Anda harus mengenal sukacita Roh Kudus yang berakar dalam kesadaran akan kasih, akan kehadiran Allah yang mendalam. Sebuah karunia yang mengatasi keadaan duniawi kita. Seperti Ibu Inosensia, badannya mungkin sakit, tapi tidak ada yang bisa mengambil sukacita dalam Yesus itu. Tidak sakitmu, tidak kankermu, tidak autoimunmu, tidak boleh memisahkanmu dari kasih Kristus. Amin? Amin? Next. Jadi sukacita dan kebahagiaan duniawi itu 2 hal yang berbeda. Sekali lagi ini saya hanya kontraskan, kita cepat saja. Kebahagiaan duniawi itu cepat berlalu berdasar pada kondisi eksternal. Ya toh? Dan bisa jadi egois atau sementara. Dan ini godaannya selalu 3. Di padang gurun Yesus digoda untuk 3 hal. Ya, Yesus digoda untuk 3 hal di padang gurun itu. Apa saja godaan Yesus yang pertama? Mengubah batu menjadi
Roti, itu godaan apa? Hah? Makanan, bukan makanan. Anda melihat perut saya sambil ngomong makanan. Perut saya 3 dimensi ini ya. Saya paling males kalau pakai baju yang ada print-printannya seperti yang dijual di depan itu. Karena nanti jadi 3 dimensi printnya. Godaan Yesus yang pertama itu I am what I do. Nah itu ya godaan pertama itu. Penghargaan diri ditentukan dari apa yang kulakukan. Ketika yang biasa kulakukan, oh saya ini profesor, oh saya ini pedagang kaya, oh saya aktor yang keren. Ketika itu diambil, Anda tidak bahagia. Itu loh yang Romo katakan. Godaan kedua apa? Yesus. Godaan kedua di padang gurun. Disuruh apa? Disuruh lompat dari bubungan bait Allah turun ke bawah. Godaan apa itu? I am what others say about me. Nah, aku adalah apa yang orang lain katakan tentang diriku. Dan ini seringkali menghinggapi orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit agak parah cenderung mengurung dirinya. Mengapa? Karena di mata orang lain dia tidak lagi fungsional, dia tidak lagi berharga. Lalu dia mulai dijauhi atau malah memutuskan untuk menjauhi orang lain. Pernah mengalami ini yang sakit? Sampai pada titik di mana Anda mengurung diri. Pernah? Ini godaan juga. Karena Anda mengandalkan kebahagiaan dari omongan orang lain. Kalau omongan orang lain buruk, Anda kunci pintu hati Anda. Itu godaan Yesus juga. Godaan yang ketiga apa? Godaan yang ketiga tentang menyembah iblis. Apa godaan ketiga sebelum menyembah iblis ngapain? Yesus ditawari semua kekayaan yang ada di dunia. Kalau engkau menyembah aku, kuberikan semuanya kepadamu. Ya toh? Godaannya I am what I have. Aku adalah apa yang kumiliki. Ini kebahagiaan-kebahagiaan duniawi. Yang kalau diambil Anda akan menderita. Maka sukacita dalam Roh Kudus itu sifatnya berakar dalam iman, berfokus pada persatuan dengan Roh Kudus, roh cinta Bapa dan Putra. Nah saudari-saudaraku, ini yang Romo tadi katakan, kalau Anda sakit lebih-lebih, dan kalau sakit Anda itu agak parah, maka Anda harus rajin-rajin mengatakan ini. Aku tidak mau dipisahkan dari Tuhan Yesus. Harus rajin-rajin ngomong itu. Katakan sama Romo yuk, aku tidak mau dipisahkan dari Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Kita bagi 2, sebelah kiri Romo dan sebelah kanan Romo. 1, 2, 3. 2 kali lebih keras suara Anda mestinya ya. Karena biasanya yang kiri-kiri ini disebut kambing-kambing. Suaranya harus lebih keras. Energi daging kambing ya. Coba ya. Aku tidak mau dipisahkan dari Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Domba. 1, 2, 3. 1, 2, 3 semuanya. Supaya sukacitaku betul-betul ada dalam Roh Kudus. Supaya apapun yang terjadi dalam hidupku, tidak ada yang bisa mengambil sukacitaku. Tidak sakitku, tidak penyakitku. Amin. Kita katakan 1, 2, 3, amin. Next. Maka undangan Yohanes untuk tinggal dalam aku itu menjadi penting. Ini gambar saudara saya Albert Gregoritan dari Jalakasih. Dia pemenang Kick Andy Heroes. Kenapa saya tampilkan foto dia? Karena kemarin dia hampir meninggal. Sekarang ini ada jenis DBD baru, Anda tahu ya? DBD baru yang apa namanya? Yang kayaknya baik-baik aja, cuma kayak flu biasa, demam, tahu-tahu jeglek. Tahu-tahu dropnya jauh. Kemarin trombosit dia tinggal 2.000. Tinggal 2.000 turun lagi tinggal 300.
Waduh, saya sudah deg-degan. Karena Albert Gregory Tan dengan Yayasan Vinia Dei yang kami dirikan bersama-sama, waktu itu saya pengawasnya, mendirikan gereja di banyak pedalaman Nusantara. Ada sekarang hampir 200 gereja di pedalaman Nusantara yang didirikan oleh yayasan ini berdasarkan belas kasih dari Anda semua. Di Surabaya banyak sekali donatur yayasan kami. Terima kasih untuk Surabaya, luar biasa. Lalu dalam pesannya, dia menuliskan ketika dia sakit, Romo, iya Albert, namanya Albert juga, saya Albertus, dia Albert. Dia bilang, Romo, saya kayaknya enggak kuat lagi, saya serahkan semuanya, saya tinggal dalam Yesus saja. Waduh, itu menyentuh saya, itu seperti kata-kata terakhir ya. Aduh, saya bilang, Albert, jangan menyerah, tinggal dalam Yesus dan pasrahkan semua. Maka kita lihat apa yang Yesus mau dalam hidupmu. Kekuatan dia rupanya kata-kata Yohanes bab 15 ayat 4 ini. Tinggallah dalam aku, tinggallah dalam aku. Dia menyerahkan segalanya, dia menyerahkan segalanya dan mengatakan pada Tuhan Yesus, Tuhan engkau cukup bagiku. Karena dia tinggal dalam Yesus mendalam di titik terendah, dia mengatakan Tuhan engkau cukup bagiku. Dan lambat laun pulih, ada mujizat, pulih, sembuh. Sekarang baru keluar dari rumah sakit. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Tuhan baik. Ini yang sembuh. Yang gak sembuh piye Romo? Nah, untuk yang tidak sembuh atau untuk yang hampir mustahil sembuh menurut kalkulator manusiawi, Anda harus benar-benar percaya dalam iman. Kesembuhan itu urusan Tuhan, amin. Tuhan memberi kita yang paling baik gak? Oh iya, Tuhan memberi kita yang paling baik gak? Anda yakin itu? Yakin. Kalau ternyata yang paling baik adalah bagimu untuk mengalami salib sampai akhir, apa yang harus Anda buat? Satu, tinggallah di dalam aku. Kalau sembuh matur nuwun puji Tuhan, kalau Anda masih harus mengalami salib, matur nuwun puji Tuhan. Tinggallah dalam aku. Indah sekali loh ini. Indah sekali. Maka saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, iya. Maka saya ingin kembali ke kisah Markus bab 5 itu, Anda tahu sekali ya. Kisah seorang wanita dengan sakit pendarahan. Apa yang terjadi dengan wanita yang sakit pendarahan itu saudari-saudara? Apa yang terjadi dengan dia? Dia mau ikut Yesus. Dia mau ikut Yesus karena dia tahu Yesus buat banyak mujizat. Lalu apa yang dilakukan wanita itu? Dia dari belakang mendekati Yesus diam-diam. Kenapa dari belakang dia diam-diam mengikuti Yesus? Karena memegang jubahnya. Karena dia mau pegang jubahnya. Kenapa dari belakang enggak dari depan? Dari depan kan bisa. Karena dia sedang pendarahan najis. Kalau menurut hukum Yahudi dia najis, dia tidak boleh memegang apapun. Apapun yang dipegang pasti najis. Maka diam-diam dia bilang, dari belakang saja asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman yang luar biasa itu. Kita hari ini bicara tentang iman. Iman itu apa saudari-saudara? Iman itu adalah pegangan di luar kalkulator manusiawi. Doktermu bisa bilang A, bisa bilang B, tapi kalau kamu imani sesuai dengan kalkulatornya Tuhan,
kamu bisa rasakan mujizat yang luar biasa. Yang lebih dari putusan-putusan doktermu. Amin? Amin? Kok nggak yakin toh? Amin? Ah, ngono loh. Nah, ya. Jadi iman membuat kita itu bertahan di luar hitungan-hitungan manusiawi. Dan itu yang dibuat oleh perempuan ini. Namanya Berenike dalam tradisi gereja, namanya Berenike. Dia punya nama perempuan ini. Berenike ini kemudian nanti akan dikenal sebagai Veronica. Oh, apa yang dilakukan Veronica? Awalnya dia memegang jumbai jubah Yesus dan akhirnya dia membawa potongan kain juga. Dia mengelap wajah Tuhan Yesus di mana? Dalam perjalanan salib itu. Indah sekali ya, indah sekali. Dan wanita ini disembuhkan karena imannya. Siapa yang menjamah aku? Kata Tuhan. Padahal nyatanya semua orang berdesak-desakan. Tapi yang punya iman itu yang kerasa di hati Yesus. Maka kalau Anda ingin doa Anda didengar, Anda ingin supaya permohonan Anda dikabulkan, Anda harus punya iman. Katakan, aku harus punya, aku harus punya, yakinkan diri Anda. Amin? Amin? Yakinkan diri Anda. Di luar perhitungan manusiawi selalu ada kekuatan-kekuatan lain. Amin? Amin. Anda imani, boleh kok minta. Minta itu boleh. Maka sampai sekarang tradisinya kalau ada romo datang mendoakan, biasanya jubah-jubah romo itu dipegang-pegang. Betul nggak? Yang paling mengerikan itu kalau lagi... Ini main pegang-pegang aja tante. Yang mengerikan kalau berebutan itu, kadang-kadang itu jubahnya sampai naik. Yang dipegang bukan hanya kaki, naik ke atas kaki. Kan saya merinding. Ayo, poin kedua Romo tadi. Kita harus punya iman. 1, 2, 3. Kenapa punya iman? Karena banyak hal terjadi dalam hidup manusia di luar kalkulator manusia. Mari pakai kalkulator Allah. Oke? Amin? Oke, next. Anda tahu siapa orang ini? Anda tahu siapa orang ini? Zakeus. Ada satu guru sekolah minggu memberi pelajaran, frater memberi pelajaran. Anak-anak, ini namanya Lazarus. Wah, keceplosan. Lazarus katanya. Padahal namanya bukan frater, namanya Zakeus. Dia gondok. Malu, isin, tengsin. Lalu apa yang dilakukan? Anak-anak, cerita frater kan belum selesai. Yesus berkata pada Lazarus, Lazarus turun. Itu kan tempatnya Zakeus. Seringkali yang menghalangi iman kita itu bukan diri kita loh, seringkali. Yang menghalangi iman kita itu seringkali suara-suara orang seperti yang ada di kerumunannya Zakeus itu. Seringkali, ini kan ceritanya Zakeus itu mau lihat Yesus, tapi susah karena badannya pendek. Dan orang-orang itu sudah menghakimi dia, nggak usah. Akhirnya dia tetap naik ke atas pohon itu. Itu loh yang indah dari Lazarus. Romo ceritanya belum selesai. Itu yang indah dari Zakeus. Zakeus tidak mempedulikan apa kata orang. Dia tetap fokus pada Yesus dan itu yang harus kita buat. Amin. Semakin Anda mengalami banyak problem dalam hidup, termasuk sakit penyakit, jangan hilang fokus dari Yesus.
Anda tidak boleh terpisah dari Yesus Kristus. Amin. Belajarlah dari si pendek. Lazarus apa Zakeus? Zakeus. Malah lali aku. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anda udah makan belum? Belum. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain, Romo? Gembalakanlah domba-dombaku. Belum makan ya? Belum. Sabar ya, sabar. Habis ini kita makan. Kita baca dengan lantang. 1, 2, 3. Sukacita Roh Kudus itu bukan berarti kita menghindari rasa sakit. Tapi tentang kita mengatakan ya pada Tuhan. Bahkan di saat-saat tergelap kita. Kita tuh kadang-kadang lari fokusnya pada Yesus terutama pada sakit itu. Kita terutama lari fokusnya karena apa? Karena kita banyak mendengarkan suara-suara orang lain. Dan bukan suara Tuhan. Kadang-kadang kita mendengarkan suara-suara kecil dalam hati kita yang mengatakan, nggak mungkin sembuh, nggak bisa, mahal pengobatannya, susah. Romo kalau kita sakit bagaimana Romo? Nggak ada istri, sendirian, nggak ada yang ngerokin. Kadang-kadang pikiran kita yang kita hitung. Lalu kadang kita berdoa panjang, kita minta pada Tuhan, tapi tak kunjung dikabulkan. Apa yang terjadi? Anda patah hati. Pernah patah hati pada Tuhan? Angkat tangan. Yang pernah patah hati pada Tuhan, tinggi. 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 Yang pernah patah hati pada Tuhan, tinggi. Kurang tinggi, tinggi. Inilah orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan itu kayak Sinterklas. Harus mengabulkan apa yang menjadi doanya. Punya harapan boleh enggak? Boleh. Punya iman boleh enggak? Tapi Anda tidak pernah boleh memaksa Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu yang paling baik. Kita kalau memaksa Tuhan itu kayak anak kecil itu loh. Doa novena minta sepeda. Novena 3 kali salam Maria dilakukan 9 hari. Tidak datang sepedanya. Dia sambung lagi novena hati kudus Yesus, minta sepeda, tidak dikabulkan lagi. Sepeda tak kunjung datang. Dia sambung lagi novena Roh Kudus, tidak kunjung datang. Setahun dia novena, tidak datang-datang, dia muntap, marah. Tahu cara paling praktis yang dilakukan anak kecil? Dia ambil patung Bunda Maria, dia naik ke loteng lantai 2, lalu dia seperti ini. Dari atas loteng itu mau jatuhkan patung Bunda Maria. Dia katakan apa? Tuhan Yesus, kalau engkau masih mau melihat ibumu dalam keadaan utuh, itu kayak kita itu. Persis kaya awake dhewe. Terutama yang angkat tangan tadi. Ayo toh, sukacitamu tetap harus berkobar. Walaupun doamu seolah-olah tidak dijawab. Mengapa? Karena Tuhan tahu yang paling baik untuk kita. Amin. Next. Maka yang kita butuhkan dalam keadaan sakit ini, ketaatan. Katakan, ketaatan. Kita harus taat pada apa maunya Tuhan. Tuhan, suka-sukamulah Tuhan. Tuhan, apa maumulah Tuhan, aku ikut. Kita lihat kekhawatiran Yesus pada saat harus mengalami salib di Taman Getsemani. Kalau engkau lihat dalam perjanjian lama, kita itu melihat bahwa apa? Bahwa ketaatan itu dirayakan seperti orang sedang perang itu ya. Jadi kalau Israel taat, nanti akan ada raja yang datang memberi kemenangan gitu ya. Akan ada raja yang menghancurkan musuh. Jadi ketaatan dalam perjanjian lama selalu dilihat sebagai apa? Buah. Buahnya apa? Kemenangan.
Sementara dalam perjanjian baru, ketaatan itu bicara tentang sesuatu yang lain. Next. Dalam perjanjian baru, kita lihat ketaatan Kristus justru diperlihatkan pada saat dia menderita. Bukan pada saat kemenangan seperti di perjanjian lama. Justru pada saat terpuruk, ketaatan Yesus diperlihatkan. Wah, ini menarik ini. Dikaitkan dengan ketaatan. Anda bisa lihat Yohanes bab 15 ayat 10 nanti ya. Kita lihat di Taman Getsemani itu, Yesus yang sedang menderita, bahkan sampai apa? Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Dia saking takutnya, saking cemasnya, keringatnya seperti darah. Anda tahu ya, itu di dekat Taman Getsemani itu ada daerah namanya Kidron, ada semacam sungai kecil namanya Kidron dari kata Aramik kadar, artinya hitam. Biasanya domba-domba yang mau disembelih pada saat Paskah itu akan disembelihnya di dekat sungai kecil itu. Jadi airnya kadang-kadang berubah menjadi kehitaman karena dombanya disembelih di situ. Jadi Tuhan Yesus itu punya simbolisme yang luar biasa. Dia memilih Taman Getsemani, artinya taman untuk ngepres minyak zaitun. Selain untuk ngepres minyak zaitun penuh dengan tekanan, di situ juga tempat domba-domba dikorbankan. Jadi begitu mengerikannya. Dan Yesus takut di sana. Tapi dia bilang apa? Bapa, kalau engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau enggak, jadilah kehendakmu. Itu adalah doa kita, orang-orang Kristiani. Maka boleh punya iman, tapi serahkan pada Tuhan. Tuhan, kalau engkau berkenan, biarlah penyakitku berlalu daripadaku. Tapi kalau tidak, jadilah kehendakmu. Karena itu yang akan membawa kebaikan yang tidak Anda ketahui. Next. Nah, maka apa yang mau Romo katakan? Yang mau Romo katakan adalah kalau Anda bersatu dengan Yesus, Anda bisa merasakan sukacita Roh Kudus dari persatuan dengan Tuhan Yesus itu. Maka masa lalu Anda dan ketakutan masa kini Anda tidak akan menentukan siapa diri kita. Roh Kudus selalu menawarkan penyembuhan dan pembaharuan. Pengampunan dan percaya adalah jalan menuju sukacita yang menyembuhkan. Jadi kalau Anda betul-betul berakar dalam Roh Kudus, Anda akan mampu menerima masa lalu Anda yang tidak baik-baik saja, berdamai dengan itu, dan sekaligus Anda mampu mengatasi ketakutan sekarang ini, terutama yang sedang sakit ini. Anda mampu mengatasinya, karena apa? Dalam Yesus semua sudah cukup baik. Amin. 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 Terutama berdamai dengan masa lalu. Anda yang parah penyakitnya, kadang-kadang makin takut dengan masa lalu. Lebih takut lagi masa depan, karena di depan ada bahaya maut, bahaya kematian. Tapi kalau masa lalu Anda itu menghantui Anda terlalu mendalam, Anda tidak akan sanggup untuk menahan takut pada pada kematian itu. Kita akan dibayang-bayangi dengan ketakutan akan kematian. Karena apa? Masa lalu kita tidak baik-baik saja. Romo sudah memberkati banyak jenazah. Sudah sering memberkati banyak jenazah. Dan orang yang dikuasai dendam masa lalunya, rata-rata wajahnya cukup mengerikan di peti mati itu. Dan Anda tahu kalau sudah kaku, kalau itu wajahnya sudah kaku, itu akan sulit sekali untuk di make up. Mau di make up macam apapun tetap. Di Jambi, di kota kelahiran saya, kalau orang meninggal dalam keadaan agak mengerikan seperti itu, tidak mau berdamai dengan masa lalunya, tukang make up-nya tahu pakai cara sangat tradisional dari Cungkok zaman dulu, dari Cina. Anda tahu gimana caranya? Minyak panas, goreng 3 butir telur, di dadar, digoreng,
panas-panas itu, nanti kalau sudah mateng, langsung diceplok kayak di wajah jenazah itu, dipijet-pijet sama sak telur-telurnya itu. Sampai mendesis kadang-kadang, ces gitu ya. Ngeri sekali, nanti ditarik-tarik, diurut-urut supaya kembali, baru di make up. Jadi kesannya kayak gosong gitu. Ini kejadian nyata. Maka untuk umatku yang malam ini, dalam bahaya mautkah? Di depan kematian, kita harus bisa fokus pada Yesus. Jangan dimakan oleh dendam masa lalu. Pilihan Anda malam ini sederhana. Anda mau mengampuni dalam kuasa Roh Kudus, atau Anda mau investasi 3 butir telur. Jadi itu pilihan kita. Jangan bawa masa lalu yang buruk. Semua orang itu akan berakhir pada waktunya. Romo juga akan berakhir pada waktunya, betul ya? Romo kita doanya sederhana Romo ya. Supaya kalau kita mati kita tetap pakai jubah ya Romo ya. Doa kita atau itu Romo ya. Saya tambahlah boleh pakai riben, petinya berdiri saya begini ya. Nah. Kalau boleh. Tapi mari kita mempersiapkan akhir hidup kita dengan cantik. Apapun yang terjadi, pergilah dengan sukacita. Amin? Amin. Kita itu enggak kemana-mana kok. Kematian itu tidak akan memusnahkan kita kok. Justru dengan kematian saya ketemu Bapa yang Maha Rahim itu. Saya ketemu Yesus dari wajah ke wajah. Amin. Tapi syaratnya satu, kalau Anda mau senyum di dalam peti itu, dendammu singkirkan. Atau kalau enggak, Romo siapkan 3 butir telur. Singkirkan dendammu. Semuanya baik dalam hidupmu. Yang sakit baik. Romo sudah berkali-kali masuk bangsal rumah sakit. Waktu COVID, Romo itu saya merelakan diri untuk masuk ke bangsal COVID, memberi sakramen urapan terakhir itu loh. Sialnya di rumah sakit itu tidak ada APD yang cukup untuk saya. Jadi Romo itu harus dibungkus pakai spray operasi, bayangan. Jadi hijaunya hijau terang gitu. Keren banget pakai helm kuning, maskernya double, pakai sepatu boot gitu ya. Lalu diikat-ikat beberapa lapis, ya ampun. Twinkie. Kayak Teletubbies aku. Lala. Bener-bener kayak Teletubbies. Apalagi perawatnya, seorang perawat wanita juga badannya agak subur. Cuman dia pakai spray warna pink. Saya pakai hijau, dia pakai pink gitu. Dia menemani saya bawa lilin keliling gitu ke bangsal-bangsal COVID zaman itu. Apa coba? Takut nggak Romo? Takut. Awak ilmu koyong ini nek kena COVID, weh, goodbye. Tapi saya memutuskan berdamai dengan masa laluku. Saya memutuskan sejak saya dibuntel-buntel ora karuan nganggo spray kuwi, Romo memutuskan, oke Yesus, aku ikut engkau. Aku berdamai dengan masa laluku. Kau mau panggil saya sekarang nggak apa-apa. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Fokus pada Yesus, jangan pada dendammu. Semua dijadikan baik. Amin. Ada tim nyanyian ya, yuk kita nyanyi dulu yuk, semua baik yuk. Semua baik. Ini penutup renungan Romo. Terima kasih banyak untuk Anda. Saya harap Anda semua sehat, berlimpah rahmat, yang sakit punya harapan, yang di depan bahaya maut, sama seperti Paulus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Aku punya Yesus, endi gue, ayo. Nah gitu ya. Anda harus berani menghadapi maut, karena semua dijadikan baik. Semua baik, semua baik. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita ya. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan malam ini, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Kau tidak pernah tinggalkan saya Tuhan, tidak sejengkal pun. Bahkan pada saat saya kesulitan untuk mendengarkan suara-Mu, saat saya pusing mendengarkan suara dokter, suara orang-orang,
yang punya begitu banyak nasihat untuk saya. Engkau setia memberanikanku naik ke atas pohon untuk melihat Engkau, agar aku fokus padamu. Dan Tuhan, Engkau baik, Engkau panggil, hei anakku turun, aku ingin dekat denganmu, turun dari pohonmu. Aku ingin dekat denganmu, turun, aku ingin kunjungi hatimu. Malam hari ini undang Roh Kudus. Anda pejamkan mata, Anda jadikan doa ini, lagu ini sebagai doa Anda. Untuk yang punya sakit penyakit, Anda pejamkan mata. Untuk yang tidak sakit, doakan keluarga, sanak famili yang sedang bergulat dengan sakitnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari kedalaman hati.